Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya nak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di pertemuan kita kali ini, insya Allah kita masih mempelajari tema 3, subtema 3 untuk muatan PJOK, yaitu kita akan masuk ke permainan sepak bola ya nak, karena sebelumnya kita telah mempelajari gerakan dribbling ya pada permainan basket. Nah sekarang kita masuk ke permainan sepak bola. Sebelum kita mempelajari permainan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran agar dimudahkan oleh Allah, diberikan kelancaran, diberkahi serta diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, apakah ada dari anak ibu yang telah mengetahui atau pernah bermain sepak bola atau mungkin pernah menonton atau mungkin suka? Alhamdulillah, memang permainan sepak bola ini adalah permainan yang dikhususkan biasanya kepada para laki-laki ya nak ya. Dan sebagai perempuan kita mungkin permainannya bukan permainan ini, tapi karena ini masuk dalam pembelajaran kita harus belajar dan untuk sekedar pengetahuan ya nak ya. Nah, kita akan masuk dulu ke yang pertama. Apa sih itu sepak bola? Nah, sepak bola itu adalah suatu permainan yang dilakukan dengan cara menyepak bola ke berbagai arah ya nak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang tim sendiri agar tidak kemasukan bola. Ya, anak ibu bisa lihat ini salah satu bentuk dari gambaran lapangan permainan bola dan ini ada 2 gawang ya nak ya. Nah, 1 gawang itu milik kita dan 1 gawang milik lawan. Nah, tugas kita dalam permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawangnya lawan. Nah, bagian badan yang tidak boleh digunakan untuk permainan bola yaitu adalah tangan. Jadi dalam permainan sepak bola itu tidak boleh menggunakan tangan. Namun hanya penjaga gawang saja yang boleh memainkan bola dengan tangan. Jadi kalau anak ibu nonton pertandingan bola, biasanya tidak ada yang menggunakan tangan kecuali kiper ya atau penjaga gawang. Nah, sepak bola ini termasuk oleh olahraga gabungan berskala internasional ya nak ya, karena ketentuan dan peraturannya sudah ditetapkan secara internasional. Nah, ada juga badan permainan sepak bola yang disebut sebagai FIFA ya, the Federation International the Football Association. Nah, yang markas besarnya itu di Amerika Serikat. Dalam permainan ini itu ada wasit yang bertugas menerapkan peraturan permainan dan berkuasa di lapangan. Dan dibantu juga oleh 2 orang penjaga garis. Biasanya wasit itu yang menggunakan peluit ya, yang anak ibu bisa lihat tit. Nah, itu namanya wasit. Nah, wasit ini adalah yang menguasai lapangan ketika dalam permainan itu. Serta juga ada namanya penjaga garis yang berfungsi melihat kemana arahnya bola, melewati garis ataupun tidak. Nah, permainan sepak bola ini biasanya dimainkan oleh 2 buah regu atau 2 regu yang masing-masing regunya berjumlah 11 orang pemain ya nak. Jadi dalam permainan sepak bola ada 2 tim yang saling berlawanan. Setiap tim itu jumlah pemainnya 11 orang. Kemudian ada juga pemain cadangan ya. Nah, permainan ini biasanya dimainkan secara 2 babak atau 2 tahap. Nah, tiap babak itu dimainkan selama 45 menit dan istirahat antar babaknya selama 15 menit. Jadi ada 2 babak dalam permainan sepak bola, setiap babak dimainkan 45 menit dengan jarak ke babak kedua itu dipisahkan dengan waktu istirahat selama 15 menit ya nak. Lalu setelah itu ada beberapa peraturan dalam permainan sepak bola ya nak. Nah, peraturan permainan sepak bola itu seperti yang ibu tampilkan pada layar video anak ibu. Itu terlihat ada aturan lapangannya. Lapangan permainan ini juga sudah diatur dalam aturan internasional ya nak. Panjangnya berapa, lebarnya, jari-jari lingkarannya, luas gawangnya. Pokoknya semuanya itu anak ibu bisa lihat, tinggi gawang, lebar gawang serta diameter tiang juga diatur. Bahkan ukuran bolanya juga nak. Bolanya terbuat dari kulit dan harus bahan yang sejenisnya. Dan itu biasanya harus dicek dulu, harus lulus secara internasional baru boleh digunakan dalam permainan sepak bola yang bertaraf internasional ya nak. Beratnya juga harus
diukur berat bolanya. Tidak boleh bolanya beratnya terlalu berat ataupun terlalu ringan. Bahkan bentuk bolanya juga harus bulat sempurna. Tidak boleh ada yang masuk-masuk ke dalam atau bopeng-bopeng, nggak boleh. Lalu keliling bolanya juga diukur. Nah, dalam permainan sepak bola ini ada beberapa sanksi dan pelanggaran. Jadi sanksi itu berupa hukuman ya ketika bermain sepak bola, namun dia melakukan pelanggaran. Nah, itu dia akan dikenakan sanksi. Yang pertama itu adalah offside ya nak ya. Offside itu adalah jika seorang pemain itu berada dekat dengan garis gawang daripada bola. Nah, saat bola dimainkan ya nak, pemain itu mendapatkan sanksi tendangan bebas langsung dan tidak langsung oleh regu lawan. Kemudian ada juga yang kedua namanya tendangan penalti. Nah, tendangan ini terjadi jika ada pelanggaran oleh pemain di dalam daerah penalti. Nah, pemain regu lawan itu berhak mendapatkan tendangan penalti. Ataupun ada juga yang namanya peringatan. Nah, peringatan ini ada dua jenis. Yang pertama peringatan kartu kuning dan yang kedua peringatan kartu merah. Nah, kartu kuning itu digunakan untuk memperingatkan pemain jika melakukan pelanggaran. Sementara kartu merah digunakan untuk menandakan pemain kalau dia dikeluarkan dari permainan karena pemain tersebut bersalah. Nah, anak ibu, untuk memahami permainan sepak bola ini lebih lanjut, anak ibu bisa berdiskusi dengan orang tua anak ibu. Biasanya oleh ayah ya atau abi di rumah. Karena biasanya yang suka permainan sepak bola ini adalah ayah kita atau abi kita. Bisa juga anak ibu untuk memperdalam ini, anak ibu bisa saksikan atau tonton video sepak bola untuk memahami materi pembelajaran kita kali ini. Tapi jangan keterusan, hanya untuk mengetahui saja apa itu permainan sepak bola dan bagaimana, serta lebih memahami apa yang ibu jelaskan ini ya nak. Baiklah anak ibu, untuk pembelajaran kita kali ini ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.